Kebanyakan orang yang tidak memiliki kualitas itu karena dia tidak memanfaatkan waktu. Karena semua nanti Bapak Ibu akan ditanyakan oleh Allah. Nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, tidaklah kaki seorang itu bergeser, tegak berdiri. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'aluh min arba'i khisalin. Nanti di hari kiamat itu, orang-orang manusia itu tidak bergeser kakinya, dia masih tegak berdiri kecuali sampai Allah tanyakan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Sebelum beranjak ke fase selanjutnya, yang pertama kita akan ditanya an umrihi fi ma'afnahu. Umur kalian, aku sudah kasih kalian umur 60, 70 tahun, 80 tahun, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'afala fa'ala. Ketika Allah ditanya manusia itu tentang ilmunya, Allah berikan ilmu, Allah karuniakan ilmu kepada kita, digunakan untuk apa Nuruddin? Jangan-jangan kau hanya bercakap saja, jangan-jangan kau hanya berdakwah saja, tapi kau enggak mengamalkan dengan ilmunya. Yang kedua, yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Orang yang ketiga nanti tidak beranjak kakinya ditanyakan tentang dari mana harta kau dapatkan, kemana harta kau infakkan. Dan yang keempat, Allah nanti menanyakan kepada kita, dipertanggungjawabkan an jismihi fima ablahu, dari badan yang sudah sehat, dari badan yang sudah kekar, sehat walafiat, tidak ada penyakit, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, digunakan untuk apa saja. Apakah hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang sia-sia, atau hanya digunakan untuk yang lain tidak ada gunanya dalam Islam? Tapi ternyata jemaah al-muslisin, semua badan yang sehat digunakan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis kajian subuh. Alhamdulillah, berarti kita itu bermakna. Kenapa? Inilah pentingnya kenapa kita beruntung menjadi orang beriman. Karena setiap pekerjaan yang kita lalui semuanya bermakna. Orangnya jemaah Masjid Al-Mulisin ini ketika tidur, insya Allah selalu membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika sudah selesai tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ketika sudah masuk WC saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk ke masjid tadi, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Naik motor, kalau darat, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau naik kapal mau ke Tanjung Pinang, bismillahi majreha wa mursaha in rabbi laghafur. Semua bermakna. Beruntung kita menjadi orang Islam dan orang yang beriman. Jadi amalkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengukur. Jadi jangan langsung main asal pergi saja. Lihat dulu, diukur dulu. Ini amat sangat penting, ini penting, kurang penting, tidak penting, atau tak ada pentingan sama sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang tahu, bukan orang lain. Jadi ini adalah hadis yang bisa mengukur. Jadi apakah Islam kita sudah prestis? Apakah Islam kita sudah berkualitas menurut Allah atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat sendiri. Jadi beruntunglah para jemaah ini bisa saling mengingatkan. Kalau memang ada tetangga kita, saudara kita sama jemaah, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak manfaat, kita tegur. Bukankah kita sudah diajarkan oleh Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, kita saling bernasihat, tapi ketika nasihatnya jangan nasihat yang menyakitkan hati. Biasanya banyak juga sih anak gadis itu kadang ditegur dengan tetangganya, "Hei Neng, kemana malam-malam kau masih keluar? Apa sih bapak resek banget, bising kali mulutnya. Saya mau kemana terserah saya lah, saya pakai uang bapak saya." Padahal yang menegur anak gadis itu adalah teman akrab bapaknya. Dia sayang sama anak itu. Kalau anak gadis malam-malam tak boleh keluar, nanti seperti yang sudah terjadi sampai bunuh diri. Sudahlah melakukan hal-hal yang maksiat, bunuh diri pula dia, udah stres. Jadi orang menegur itu artinya apa? Dalam Islam itu marah boleh, tapi kepada siapa kita marah, untuk apa kita marah, apa manfaat marah, kapan marah. Nabi pun pernah marah. Kapan Nabi marah? Ketika agamanya dilecehkan. Al-hubbu lillah, al-bughdu lillah. Marahnya karena Allah, cintanya karena Allah. Tapi kalau sudah alasan penyebab marahnya Nabi itu hilang, ya hilang juga dendamnya. Seperti pada siapa? Nabi SAW itu pernah bermusuhan, musuh bebuyutannya Abi Sufyan. Anak Abi Sufyan namanya Muawiyah. Siapa Abi Sufyan? Ini orang yang sempat mematahkan gigi Nabi di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Datang Abu Sufyan itu dengan serdadunya 2000 lebih.
meluluh lantakkan Madinah. Di perang Uhud kalah Nabi, sampai berdarah pelipisnya, giginya patah. Segera sahabat itu mengungsikan Nabi, menyembunyikan. Abu Sufyan dengan sigap, dengan masih tangannya erat dikekang kuda, apa kata Abu Sufyan? Mana Muhammad? Kupancung dia, kalah. Akhirnya memang umat Islam pada waktu itu tahun 3 Hijriah kalah, tapi setelah 5 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah, Nabi bisa menaklukkan Mekah. Dari Madinah Nabi membawa 10.000 pasukan. Menang Nabi dengan pedangnya dan serdadu di belakangnya. Naik Bilal ke Ka'bah, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Hei Mekah, penduduk Mekah semuanya, apa yang mesti aku lakukan sekarang? Orang-orang yang pernah membenci Nabi Muhammad, orang-orang yang pernah mencaci dan bahkan ingin membunuh, gemetar semuanya. Aduh, mati kita sama Muhammad. Dipotong kita leher, dipotong kuping, diambil nanti hati seperti Hamzah. Hamzah paman dia dimakan Hindun sama Hindun, mentah-mentah, mati kita semuanya. Tapi apa kata Nabi? Mereka menjawab, ya Muhammad innaka ahun karimun. Ya Muhammad, innaka ibnu ahin karim. Muhammad, engkau saudaraku yang paling baik, engkau saudaraku yang mulia, engkau adalah anak dari saudaraku. Memang begitu sifatnya orang-orang jahiliyah. Orang kalau sudah sukses diaku semua, itu saudaraku, itu pamanku, karena sudah jadi menteri. Coba dia aja lagi jatuh, semua menghindar, bukan saudara saya. Kalau sudah sukses diakuin semuanya. Datang ke kampung karena sudah bawa mobil, oh kamu dulu yang pernah aku asuh, pernah aku gendong, semua ngaku. Jadi Nabi Muhammad ketika itu menang, takluk Mekah, Nabi Muhammad langsung dengan pedangnya masih. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak dendam. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumut talaqa. Pergilah kalian bebas sebebas-bebasnya. Bahkan Nabi mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Man aghlaqa darahu alaihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, aman. Kalau masih berkeliaran di luar, berarti menantang saya perang, kata Nabi. Kalau kalian sembunyi semuanya ke rumahnya, aman. Saya tidak akan membalas semua caci maki kalian. Tapi kalau ada yang masih berkeliaran, berarti itu menantang saya. Jadi apa yang terjadi? Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, pertolongan Allah, maka semua orang ahli Mekah itu berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke Islam. Jadi totalitas pada waktu itu, karena Mekah sudah takluk, kalah dengan Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong. Apa yang menyebabkan mereka berbondong? Apa karena rayuan Nabi? Tidak. Karena Nabi menjadi orang yang pemaaf. Jadi kemenangan Nabi bukan karena Nabi mengancam, tapi karena Nabi wal afina anin nas, memaafkan mereka, tidak dendam Nabi. Maka masuklah mereka semua ke Islam. Nah ini salah satu. Jadi kalau kita dinasihatin oleh orang, kita jangan mesti langsung balas dengan sakit hati juga. Kalau memang bagus nasihat itu, jangan langsung marah. Kita mesti harus tahu. Karena kebanyakan orang yang marah itu biasanya emosi itu biasanya menimbulkan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita sudah sering melakukan perbuatan sia-sia, biasanya melihat orang itu secara subjektif, bukan secara objektif. Jadi antara like and dislike. Kalau kita sudah